Pems, sebagai kota tujuan wisata, setiap sudut Yogyakarta selalu terasa istimewa. Kalau sudah sampai sini, nggak usah bingung deh mau kemana. Wisata budaya sampai indah alamnya nyaris nggak ada dua. Bikin betah deh berlama-lama. Oh iya, buat kalian yang singgah sejenak, Jogja juga punya banyak pilihan tempat menginap. Untuk yang ramah di kantong, ini nih referensinya. Berlokasi di sudut sempit Jalan Prawiro Taman, Brontokusuman, siapa sangka tersembunyi sebuah penginapan yang murah tetapi tetap nyaman. Selamat datang fans di Happy Buddha Hostel Prawiro Taman. Dari lobinya saja, suasana damai sudah terasa. Masuk ke ruang utama, desain interior dengan nuansa etnik terasa begitu kental. Dari perabotan sampai lukisan dindingnya, unik dan keren banget deh. Ruang tamu utama ini terhubung dengan 4 kamar private. Di dalamnya terdapat fasilitas 1 tempat tidur besar dengan AC dan kamar mandi dalam. Tiap kamar memiliki fasilitas yang sama dengan tema warna dan lukisan dinding yang berbeda. Desain interior uniknya tetap dipertahankan. Kamar tipe ini cocok nih buat kamu yang tetap ingin mendapatkan privasi dan kenyamanan menginap tapi dengan budget yang tetap ramah. Untuk harga kamarnya fam sekitar Rp175.000 per malamnya. Oh iya, di hostel ini juga tersedia kok tipe kamar lain dengan kipas angin dinding yang tetap bisa bikin adem. Gak jauh beda dengan tipe kamar private AC. Ukuran kamar tipe ini memang sedikit lebih kecil. Tanpa memiliki kamar mandi dalam, tipe kamar ini juga udah pasti lebih murah fams. Cuma sekitar Rp125.000 saja per malamnya. Kalau harga segitu masih berasa ancaman buat kantong kalian, tenang, di sini ada tipe kamar lain yang harga dan fasilitasnya di luar kewajaran. Unik tapi tetap nyaman buat rebahan. Ini namanya tipe Bamboo Hut. Dengan harga cuma Rp80.000 semalamnya, sebuah ruangan kamar mini nan imut-imut sudah menyambut. Cocok nih buat kamu para jomblo atau backpacker yang lagi sendirian. Hihihi, tenang, ruangan kamar sekecil ini tetap terjaga kok kenyamanannya. Penginapan bergaya rumahan di tengah kota Yogyakarta memang ada banyak, tapi mungkin hanya di tempat ini yang paling bisa bikin betah. Suasana yang tenang, nyaman, dan homey emang paling bisa bikin mager, bikin malas kemana-mana lagi. Mau sekedar nyanyi atau happy-happy, bebas deh sesuka hati, asal tetap sopan dan mengganggu tamu lain. Sudut-sudut hostel dengan elemen dan perabotan uniknya juga menarik banget ya fams. Kalau penasaran silahkan deh datang dan rasakan sendiri sensasi menginap di sini. Ditunggu ya di Yogyakarta. Fams, memang paling asik deh ngegosip bareng teman sambil ngopi-ngopi cantik. Eits, yang bikin ngopinya tambah cantik, itu loh, pakai perkakas makan dari keramik. Ada gelas cangkir dan tatakannya, ada juga teko dengan bentuk unik. Iya Fams, siapa sangka ya dari sebongkah tanah yang dianggap kotor bisa jadi produk seni cantik ini. Dari bentuk tampilan hingga pemilihan warnanya, semua nampak menarik. Kalau kata anak zaman sekarang, ini produk estetik. Hihihi. Aneka kerajinan keramik kekinian terlahir dari rumah produksi Lutuk Keramik milik si kembar ini fams. Lokasinya ada di Purwokinanti, Paku Alaman, daerah istimewa Yogyakarta. Pemilihan bahan tanah liat berkualitas menjadi dasar untuk hasilkan produk yang terbaik. Menumbuk bahan tanah liat kering hingga halus menjadi tahapan awal pembuatannya. Fams, tanah liat adalah tanah yang terbentuk dari proses pelapukan kerak bumi yang sebagian disusun oleh bebatuan granit dan juga batuan beku. Hasil tumbukan tanah liat ini masih harus disaring untuk mendapatkan ukuran partikel yang benar-benar halus. Oh iya, tanah liat nggak punya banyak campuran pasir dan bebatuan kecil di dalamnya ya. Jelas berbeda dengan tanah biasa yang terdiri atas pasir, bebatuan serta debu dengan jumlah yang hampir sama. Untuk hasilkan keramik berkualitas baik, takaran bubuk tanah liat dengan air harus sempurna. Nggak boleh terlalu padat, apalagi terlalu encer. Feelingnya harus tepat fams. Hihihi. Adonan tanah liat yang sudah jadi nggak bisa langsung dibentuk. Butuh waktu didiamkan selama 1-2 hari supaya teksturnya lebih sempurna. Untuk disulap menjadi beragam bentuk produk kerajinan. Sejatinya fams, tanah liat memiliki sifat yang lentur, lengket, dan sulit ditembus air. Dibanding tanah merah yang biasa, tanah liat juga memiliki warna yang lebih terang. Gak heran deh kalau beberapa jenis tanah liat lazim digunakan sebagai bahan utama kerajinan keramik, tembikar, bahkan untuk bahan bangunan. Beragam karya berbahan tanah liat dari rumah produksi Lutuk Keramik dibuat secara handmade loh. Keterampilan dan kesabaran para pengrajin amat dibutuhkan. Maklum deh, proses pembentukan tanah liat dibuat manual pakai alat putar sederhana dengan kaki ataupun tangan sebagai penggeraknya.
Dalam sehari kapasitas produksinya lumayan juga loh. Untuk gelas ataupun cangkir bisa sekitar 100 buah. Kalau untuk piring 50 buah. Kalau untuk sampai jadi sih sekitar 2 minggu total proses pembuatannya. Oh iya, untuk plate atau piring katanya sih menjadi salah satu yang paling sulit. Soalnya bidangnya lebih lebar, fams, jadi proses pembentukannya lebih riskan. Kalau keramik sudah terbentuk, butuh proses pengeringan dengan durasi paling lama sampai 1 minggu. Keramik juga butuh pembakaran dalam suhu 800 derajat Celcius hingga setengah matang, fams. Kalau sudah kering atau setengah matang, baru deh bisa masuk tahap pewarnaan. Proses ini juga nggak bisa sembarangan. Bahan pewarna keramik apalagi untuk produk tableware, wadah makan dan minuman harus aman dan sesuai standar kesehatan. Oh ya, selain desain, salah satu yang menjadi keunggulan produk Lutu keramik ada pada motif dan pola pewarnaannya. Teknik pewarnaan bubble ini salah satunya. Cat yang dicampur dengan sabun, ditiup hingga berbusa. Busa-busa inilah yang kemudian bisa menghasilkan motif gelembung unik yang menempel pada keramik. Wah, seru ya fams, kayak anak-anak lagi main balon tiup. Lanjut ya fams, setelah diberi lapisan warna dan motif, keramik siap untuk dibakar lagi. Proses pembakaran ini dilakukan dalam suhu tinggi dengan durasi yang cukup lama, sekitar 1200 derajat Celcius selama kurang lebih 8 jam pembakaran. Tuh, lihat hasilnya. Jadi cantik banget kan fams? Bentuknya unik, motif warna-warninya juga cantik, mengkilap dan estetik. Berawal dari hobi di masa putih abu-abu sekitar tahun 2013, rumah produksi Lutu keramik ini kini semakin berkembang dengan aneka karya kreatifnya. Mulai dari kafe, restoran, hotel, hingga souvenir korporasi dari berbagai daerah, sudah banyak yang memesan produk dari sini. Malahan nih fams, karya anak muda Yogyakarta ini sudah tembus pasar dunia loh. Penjualannya sudah sampai ke Jepang, Qatar, dan juga Dubai. Wah, keren ya. Tenang, untuk kisaran harganya cukup terjangkau bahkan relatif murah. Untuk aksesoris mulai dari Rp20.000 aja fams. Bisa kok dipesan lewat sosial media atau marketplace. Ayo diborong ya fams. Wow, kepulan asap bakaran daging di sini terlalu wangi buat dilewati fams. Warung makan yang ngehits di Jogja ini menyediakan aneka menu serba sapi. Favoritnya sih yang dibakar, tapi yang berkuah juga nggak kalah kok. Dari jam 9 pagi sampai 9 malam, sekitar 200-500 kg daging dan balungan sapi ludes diserbu pembeli. Wih, wih, wih. Berlokasi di Jalan Yudhistiro, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, warung sop dan sate Pak Bayu ini wajib masuk daftar wisata kuliner kamu di Yogyakarta. Buka setiap hari Selasa sampai hari Minggu, pengunjung yang datang kudu sabar menanti pesanannya. Rame banget sih fams. Warung makan ini sudah ada sejak tahun 1982 fams, tapi mulai kembali viral sejak pertengahan tahun 2020 lalu. Harga murah meriah dengan porsi jumbo pasti jadi alasannya. Ditambah lagi, cita rasanya jos. Oh ya, balungan gajah bukan berarti tulang gajah ya fams. Masih tulang sapi kok, cuma ukurannya aja yang gede. Makanya disebut gajah. Nah, yang gak kalah istimewanya nih, ada menu balung dinosaurus. Ini yang paling dicari fams. Dengan olesan bumbu yang khas, aroma bakaran daging balung dinosaurus jadi terasa semakin maknyus. Wih, mantap nih. Yang gede-gede emang mantap sih ya. Harga untuk porsi jumbo ini cukup banget buat kamu yang doyan paket hemat. Sop balung gajahnya cuma Rp13.000 satu porsinya. Sop sengkel sumsum sama dengan iga bakar dan sate sultan cuma Rp27.000 aja. Balung dinosaurus harganya sedikit lebih tinggi, Rp96.000 seporsi. Bisa untuk 2-3 orang. Puas banget deh pastinya. Kelihatannya sih cuma tulang ya, tapi daging sapi yang menempel cukup tebal loh. Dagingnya empuk, bumbunya meresap, bikin makannya makin lahap. Untuk menu berkuah bikin pengen nambah. Seruput terus deh sum-sum tulang sengkelnya. Yakin nih kamu nggak ngiler. Ada juga sajian pedas khas dari Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Namanya dawet sambal fams. Tersaji tanpa santan dan es batu, menu ini sudah cukup langka dan melegenda sudah lebih dari setengah abad yang lalu.
Salah satu penjual dan pembuat dawet sambal yang masih tetap eksis sejak kemunculannya ada di Desa Jatimulyo, Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Dawet sambal Nyiponirah namanya. Dalam semangkok sajiannya, dawet tersaji bersama sambal kelapa, bawang goreng, campuran kecambah, dan seledri, potongan tahu goreng, serta kuah yang disebut dengan juruh. Untuk menikmati sensasi rasa uniknya, kalian cukup merogoh kocek Rp2.500 sampai Rp4.000 aja, fams. Nah, ini dia nih bahan untuk membuat dawet sambalnya. Ini bukan tepung biasa, terbuat dari pati ganyong, sejenis umbi-umbian yang biasa tumbuh liar atau dibudidaya. Oh ya, nggak semua orang bisa membuat dawet sambal yang khas dari Kulon Progo loh. Saking unik, langka, dan melegenda, menu dawet sambal masuk dalam daftar warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2019 lalu. Untuk pati ganyongnya, fams, dicampur dengan air hangat dulu hingga larut. Baru deh disaring supaya endapan pati yang masih utuh tidak ikut terangkut. Bahan cendol atau dawet untuk es pada umumnya terbuat dari tepung terigu, tepung beras, dan tapioka. Jelas berbeda dengan dawet sambal yang menggunakan pati ganyong ini. Katanya sih pati ganyong akan membuat tekstur dawet lebih kenyal dan rasanya lebih gurih. Masak dan aduk terus hingga mengental. Adonan pati ganyong siap dicetak. Proses ini harus dilakukan cepat. Dalam keadaan masih panas dan mengepul, adonan pati ganyong harus segera ditekan dalam wadah cetakan. Lihat tuh, butiran-butiran dawet yang masih ngebul langsung meluncur jatuh ke ember yang berisi air dingin. Berawal dari ajakan sang kakak hampir 60 tahun lalu, dawet sambal buatan Mbak Ponirah kini menjadi ikon kuliner perbukitan menoreh daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini nih salah satu yang juga bikin beda dawet sambal Kulon Progo dengan sajian dawet kebanyakan. Sama-sama memakai bahan kelapa, tapi tidak diolah menjadi santan. Kelapa dipakai untuk bahan sambal dawetnya. Irisan daging buah dan cabai rawit yang digoreng hasilkan cita rasa yang istimewa. Pedas manis karena pakai tambahan gula Jawa. Katanya sih, fam, secara umum dawet sambal menggambarkan bagaimana seharusnya kehidupan manusia dalam bermasyarakat dilaksanakan. Dalam satu porsi dawet sambal terdiri dari banyak komponen dengan perwakilan rasa yang berbeda. Ada manis, pedas, dan gurih bercampur jadi satu kenikmatan. Tertarik buat nyobain, fams? Cita rasa dawet sambal merupakan kesatuan rasa dari lembut kenyalnya dawet pati ganyong, tahu, dan kecambah. Ditambah sambal klopo dari daging buah kelapa goreng plus kuah juruh yang manis dari air nira kelapa. Menyandang predikat daerah istimewa Yogyakarta memang luar biasa. Dari zaman Jawa kuno hingga Jogja masa kini, romantisme kota sampai kelezatan kulinernya selalu bikin jatuh cinta. Ini nih salah satu yang masih tetap digemari hingga kini. Siapa sih yang gak suka sama bapia? Si bulat manis oleh-oleh khas dari Jogja. Kalau dulu bapia cuma punya satu rasa, sekarang inovasinya semakin keren aja. Ada bapia kenes kuno kini dengan 12 variasi berbeda dengan isian warna-warni. Ada yang merah, ungu, hijau, kuning, dan masih banyak yang lainnya. Gak cuma cantik dipandang mata, tapi lezat juga deh pastinya. Di sini pembuatan bapia mulai dari isiannya, kacang hijau kupas yang sudah di oven, lanjut digiling sampai halus. Ini nih yang membuat isi bapia jadi super lembut. Udah di oven, pakai digiling pula. Setelah lembut digiling, proses membuat isi bapia masih berlanjut. Walau punya 12 varian isi klasik dan kekinian, isian kacang hijau masih sangat digemari. Proses kali ini bertujuan untuk menciptakan rasa isi bapianya jadi semakin mantap. Dengan tambahan gula dan susu bubuk, lembutnya semakin berasa tuh. Asli, fams, di proses ini adonannya jadi harum banget. Fams, bakpia dari Yogyakarta sama seperti aneka kue pia yang menyebar di berbagai daerah di Nusantara. Adonan isi kacang hijau akan dibungkus dengan lapisan kulit tipis di luarnya. Kalau yang ini proses bikin kulit bapianya. Tepung terigu masih jadi bahan utama untuk adonannya, fams. Semua bahan kulit bapia dimixer menjadi satu hingga menjadi kalis. Oh iya, usaha produksi bapia Kenes mulai berjalan sejak tahun 2017 lalu. Walau bapia jadi andalannya, Kenes juga membuat aneka sajian lain termasuk kue dan kuliner tradisional. Khusus untuk bapia, keunikan konsep menjadi daya tarik yang bisa bikin beda dengan ratusan jenis bapia lain di kota Jogja, fams. Bapia dari sini juga dikenal dengan nama bapia kuno kini. Maksudnya, fams, dalam satu kemasan ada beragam variasi isi bapia, mulai dari yang kuno alias jadul sampai kekinian. Di dalam variasi rasa kuno memang mewakili cita rasa bapia tempo dulu.
terdiri dari rasa coklat, kacang hijau, kumbu hitam, green tea, susu, dan keju. Sedangkan untuk variasi rasa kini yang mewakili cita rasa zaman now, terdiri dari rasa red velvet, tiramisu, biskuit, taro, coklat krim, dan teh tarik. Gak heran deh warna-warni isinya terlihat cantik dan menarik. Oh iya, adonan bapia yang sudah siap harus segera langsung dipanggang. Kalau kelamaan didiamkan, adonan akan berminyak. Rasa dan teksturnya tentu jadi nggak sempurna. Uniknya di sini, fams, proses pemanggangan berlangsung 2 kali. Memakai alat panggang dengan teknologi buatan sendiri, bapia kenes kuno kini so pasti punya sentuhan sensasi rasa yang berbeda. Setelah dipanggang manual, diamkan bapia terlebih dulu. Kalau sudah agak dingin, baru deh bisa masuk ke proses panggang dengan oven. Wanginya menggoda banget loh, fams. Oh iya, keunikan lain pada bapia kuno kini ada pada kemasannya. Berhubung dalam satu wadah terdapat 12 variasi isi berbeda, butuh cara tersendiri supaya kombinasi rasanya nggak tumpang tindih. Fams, menjadi salah satu ikon kuliner dari Yogyakarta, bapia kini begitu mudah dijumpai di banyak toko oleh-oleh. Tapi secara historis, bapia bukanlah produk makanan asli dari kota Jogja loh. Konon sudah ada sejak tahun 1930. Sajian bapia pertama dibawa oleh para pedagang asal Tiongkok yang banyak menempati pusat kota. Bicara soal legenda, di sini nih fams, rumah produksi bapia yang melegenda, Bapia Patok. Bapia original dengan rasa kacang hijau. Saking ngehitsnya, para pembeli banyak langsung datang ke sini. Walau kapasitas produksinya terbilang besar, sentuhan teknologi modern belum sepenuhnya diterapkan. Perapian dengan kayu bakar masih dipertahankan, aromanya bikin rasa makin istimewa. Kacang hijau lembut ini sudah dikukus selama 1,5 jam. Sebelumnya digiling dengan mesin khusus hingga terpisah biji dan kulitnya. Kacang hijau kualitas baik mengandung serat yang tinggi, kaya protein, serta menjadi sumber mineral dan vitamin C yang baik bagi tubuh. Dari Tionghoa masuk ke Indonesia, resep dan isian bapia beradaptasi dengan lidah lokal. Masyarakat Jogja kala itu gemar makan kacang hijau. Akhirnya terciptalah bapia isi kacang hijau dari Yogyakarta. Wah, kelihatan lembut banget ya fams, adonan isi bapia kacang hijau. Adonan kulit bapia beda lagi fams, komposisi utamanya cuma air dan tepung terigu. Dengan mesin press, adonan bisa terus digiling hingga didapat ketebalan yang pas. Biasanya sih sekitar 3 cm. Kalau adonan isi dan kulitnya sudah jadi, tinggal disatukan deh. Dalam sehari, ribuan keping bapia patok bisa dibuat di sini. Proses terakhir tinggal panggang bapianya. Oven dengan bahan bakar arang kayu bakar diyakini mampu mempertahankan cita rasa bapia stabil dari dulu sampai sekarang. Selama 10 menit bapia akan dibolak-balik supaya matang di kedua sisinya dan gak sampai gosong. Di sini fams, sekitar 400-500 kotak bapia isi kacang hijau diproduksi. Jangan takut kehabisan, yang jual bapia di Jogja banyak banget kok. Terpusat di Jalan Patok, bapia dari Jogja punya ciri angka yang berbeda-beda. Usut punya usut fams, angka ini berasal dari nomor rumah tempat bapia diproduksi. Kalian tinggal pilih deh suka yang mana. Yogyakarta mungkin menjadi kota yang wajib kalian kunjungi. Kota romantis dengan berjuta tempat eksotis. Kalau pengen suasana beda, mending ikut camping aja. Eits, ini bukan camping yang biasa. Kapan lagi nih bisa nginep di dalam balon? Berada di tengah hijaunya alam pedesaan, tempat ini cocok buat kamu yang pengen lari sejenak dari penat dan bisingnya perkotaan. Suasana yang tenang, udara yang segar, sejuk, serta damai lingkungannya bisa langsung kamu rasakan. Tempat ini nggak begitu jauh dari pusat kota Jogja, cuma 23-an kilometer. Nira Camper Village ini salah satu penginapan berkonsep glamping sesungguhnya. Unik dan beda banget. Di sini kita akan diajak merasakan sensasi menginap di dalam sebuah tenda berbentuk gelembung balon atau sebutannya bubble tent. Mirip seperti iglo, rumah khas orang Eskimo. Hihihi. Di dalam sini suasana layaknya kamar hotel masih dapat kita rasa. Kasurnya empuk dan nyaman dengan sirkulasi udara yang masih tetap terjaga. Adem banget fams, apalagi panorama rindangnya pohon di sekitar bisa terlihat dari dalam. Definisi menyatu dengan alam dengan cara yang berbeda. Oh iya, bubble tent ini fams bisa menampung maksimal sampai 4 orang. Kalian yang datang dengan kawan-kawan jadi bisa berkemah dengan penuh keakraban. Tenang, bubble tent ini selalu dipasok udara supaya bisa tetap terus mengembang. Dari kempes sampai mengembang sempurna cuma butuh waktu 10 menit aja.
Bubble tent juga nggak mudah bocor karena bahannya tebal dengan berat sekitar 60 kg, fams. Wah! Selain layanan layaknya menginap di hotel, di sini juga disediakan alat dan fasilitas barbeque buat kamu yang suka bakar-bakaran. Walaupun cuma bakar ikan dan sate bakso atau sosis, kenikmatannya nyaris nggak ada banding. Dari penelitian, setidaknya kita butuh 11 hari dalam setahun untuk liburan. Kalau punya lebih banyak waktu dan uang, nggak ada salahnya kok liburan lebih sering lagi. Oh iya, kalau pengen liburan di Nira Camper Village, di sini ada 3 area bubble tent yang bisa kamu sewa. Ayo deh, rasakan sendiri sensasi menginap di dalam balon. Indonesia itu memang istimewa, setengah jam aja membahasnya belum cukup juga. Mending besok pagi kita lanjut lagi ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.